Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syahdan Aulia Fatin, NIM 192101065, Prodi D3 Keuangan, Universitas Sumatera Utara, dengan mata kuliah Manajemen Investasi. Baiklah, kali ini saya akan membahas tentang pasar saham yang ada di Brazil, yaitu B3. B3 ini didirikan pada 23 Agustus 1890 oleh Emilio Rangel Pestana, yang dahulu namanya sebelum B3 ialah Bolsa de Valores de São Paulo atau Bovespa. Bovespa ini memiliki sejarah yang panjang dalam layanan ekonomi kepada pasar saham dan ekonomi Brazil. Hingga pertengahan 1960-an, Bovespa dan pasar saham Brazil lainnya adalah perusahaan milik negara yang terikat dengan sekretaris keuangan negara bagian tempat mereka berada dan perantara ditunjuk oleh pemerintah Brazil. Pada tahun 2007, bursa ini mengalami demutualisasi dan menjadi perusahaan nirlaba. Melalui pengaturan sendiri, Bovespa beroperasi di bawah pengawasan Comissão de Valores Mobiliários atau CVM. Dianalogikan dengan orang Amerika Detik. Sejak 1960-an itu terus berkembang dengan bantuan teknologi seperti pengenalan sistem berbasis komputer, telepon genggam, dan internet. Pada tahun 1972, Bovespa adalah pasar saham Brazil yang pertama yang menerapkan sistem otomatis untuk penyebaran informasi secara online dan real time melalui jaringan internet komputer. Pada tahun 2000, Bovespa membuat 3 segmen pencatatan baru, Novo Mercado atau pasar baru, tingkat 2 dan tingkat 1 dari standar tata kelola perusahaan, yang memungkinkan perusahaan untuk secara sukarela menyetujui kewajiban pengungkapan, tata kelola, dan kepatuhan yang lebih menuntut. Segmen pencatatan baru sebagian besar tertahan hingga 2004, ketika semakin banyaknya perusahaan publik baru yang ingin mulai mendaftar di Novo Mercado, dan segmen lain sebagai bagian dari upaya penggagalan modal. Keberhasilan pasar modal ekuitas Brazil baru-baru ini disebabkan oleh kredibilitas yang ditimbulkan oleh peraturan Novo Mercado secara signifikan. Pada tanggal 8 Mei 2008, Bovespa mengumumkan merger São Paulo Stock Exchange dan Brazilian Mercantile and Futures Exchange atau BMNF menciptakan bursa saham terbesar kedua di dunia. Pada 16 Juni 2017, Securities and Exchange Commission of Brazil telah menyetujui perubahan nama perusahaan ini, yang dahulunya BM atau Brazil Mercantile and F Bovespa, yaitu Bolsa de Valores Mercadorius, diubah menjadi B3, yaitu Brazil Bolsa dan Balcão. Penggabungan Cetip SA dalam B3 SA juga mendapat restu atau mendapat setuju oleh baik pada rapat umum pemegang saham luar biasa yang diadakan pada tanggal 14 Juni 2017 oleh CVM. Pada tahun 2011 ada kapitalisasi pasar dari real US 2,37 triliun menjadikannya bursa saham terbesar ke-13 di dunia. Namun, karena keterpurukan pertumbuhan ekonomi di Brazil terkait dengan masalah politik, selain penguatan tersebut, dolar Amerika melawan real Brazil, kapitalisasi menyusut menjadi real US 2,21 triliun pada akhir 2015. Nah, di sini akibat keterpurukan pertumbuhan ekonomi di Brazil dan masalah politik pemerintahannya, maka bursa saham bisa saja turun. Nah, pasar saham ini tergantung dengan ekonomi masyarakatnya. Jika ekonomi masyarakatnya mengalami keterpurukan, maka pasar saham ini bisa saja turun. Pasar saham dan masyarakat harus sejalan lurus. Karena tanpa ada masyarakat, pasar saham ini tidak bisa maju. Jadi, ekonomi masyarakat yang maju dan politik yang selaras dengan pasar saham bisa membuat pasar saham naik. Intinya, pasar saham harus seimbang dengan keadaan suatu negara. Jika suatu negara tersebut mengalami keterpurukan ekonomi dan politik, maka pasar saham akan hancur.
Sebaliknya, jika ekonomi masyarakat di suatu negara dan politiknya maju, maka pasar saham akan melonjak naik. Bursa saham Sao Paulo menghentikan perdagangan 2 kali dalam waktu kurang dari 1 jam ketika Brazil berupaya mengatasi pasar yang anjlok akibat dampak pandemi virus corona. Presiden Brazil Jair Bolsonaro dan menterinya mengatakan uang real hanya akan jatuh di bawah 5 dolar jika kekacauan benar-benar terjadi. Secara keseluruhan, Bovespa atau B3 ini anjlok hampir 30%. Brazil melaporkan 73 kasus penderita virus corona, tapi belum ada kematian sejauh ini. Akan tetapi, pandemi COVID-19 itu memukul keras perekonomian negara tersebut. Sebagian besar akibatnya kedekatan hubungan Brazil dengan Cina, mitra dagang terbesar dan negara tujuan utama ekspor komoditas Brazil. Sekitar 50% atau lebih masyarakat Brazil sudah mengetahui apa itu tentang pasar saham ini. Dan itu yang membuat pasar saham Brazil masuk daftar pasar saham terbesar yang ada di seluruh dunia. Jadi, ekonomi masyarakat dan perusahaan saham haruslah balance atau seimbang. Jika tidak seimbang satu sama lain, maka keduanya akan hancur. Demikianlah penjelasan saya ini, lebih kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.